Ya ini Pak Ustadz, saya mau bahas tentang banyak konten dari teman-teman bahwa yang mengatakan bahwa Tanparagi ini sudah diazab. Tapi kalau menurut saya begini Pak Ustadz, memang menurut saya ini Tanparagi sudah diazab. Bahkan azabnya lebih pedih daripada yang dia minta itu. Yang dia minta sebelumnya kan dia minta ingin dicabut nyawanya sama Allah begitu. Tapi sebenarnya dia tidak menyadari bahwa ini menurutku, dia tidak menyadari bahwa Allah ini sebenarnya setelah memberikan dia azab yang lebih pedih daripada itu. Maksudnya dia ini apa? Sekarang kita lihat saja konten-kontennya yang dia upload ini. Ini kan kalau kita lihat kayak konyol sekali, cuma jadi bahan tertawahan saja. Malah kalau saya lihat dia ini hanya menunjukkan kebodohannya begitu. Ini kan bukankah ini azab dari Tuhan bahwa dia membiarkan dia terombang-ambing gitu dalam kebodohannya begitu. Apalagi sampai dia mati, dia tidak diberi hidayah. Bukankah ini suatu azab yang pedih gitu? Ya, gimana itu Pak Ustadz? Ya, jadi saya ingin menjelaskan begini, bahwa musibah itu kan ada 3 bentuknya. Kalau musibah itu turun kepada orang yang beriman, itu bentuknya adalah ujian. Sedangkan kalau turun kepada orang yang beriman lalu kemudian dia melakukan perbuatan-perbuatan yang melenceng, itu teguran. Tetapi kalau musibah itu, bencana itu menimpa kepada orang-orang yang tidak beriman atau orang kafir, maka itu adalah azab. Oleh karenanya memang ya saya kira kita melihat bahwa semakin berusaha untuk menjelaskan, membuat orang paham apa yang disampaikan itu, semakin orang tidak bisa memahami, karena memang yang disampaikan bukan kebenaran. Iya betul. Malah hanya kita kalau melihat kayak terlihat bodoh sekali dia gitu. Ya, itulah. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Yukhadi'una Allah wal ladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun." Sebagian ada yang mengatakan, dari mereka ada yang mengatakan, kami beriman kepada Allah, kepada hari kemudian, padahal sesungguhnya mereka tidak beriman. Mereka hanya hendak menipu Allah Subhanahu wa ta'ala, padahal sesungguhnya mereka tidak sadar sebenarnya menipu diri sendiri. Nah, sebelum ayat ini kan bunyinya begini, innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim ma anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Ini tidak ada manfaatnya, peringatan itu tidak ada manfaatnya kepada mereka yang tidak beriman. Apakah diberi peringatan atau tidak diberi peringatan sama saja, mereka tidak akan pernah beriman. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawah. Jadi Allah kunci apa namanya, tutup pandangannya, hatinya, pendengarannya, lalu kemudian ada kunci mati, tidak lagi mendengar kebenaran, tidak melihat kebenaran, tidak bisa menerima kebenaran. Ya, jadi bagi mereka itu adalah azab yang pedih. Walahum azabun azim. Berarti ini Tanparagi ini sebenarnya dia sudah mendapatkan azab sebenarnya, karena dia hanya Ya, kayak dalam konteks itu tadi ya jelas bahwa semakin dia berusaha, semakin dia memberikan keterangan yang dia usahakan untuk meyakinkan setiap orang, bahkan semakin orang mentertawakan dia. iya. Kalau kita yang lihat ini orang yang paham tentang Islam, kita ini konyol sekali gitu. Ya, saya kira sudah kita pernah uraikan di awal-awal bahwa itu sebetulnya ya kelihatan sekali tidak paham sesuatu, lalu kemudian dia ingin juga menjelaskan sesuatu yang tidak mengerti,
Saya kira memang agak sulit itu. Dan pasti semakin dijelaskan semakin tidak jelas. Iya betul. Ya, jadi memang dari situ itu upaya untuk memperdayakan kebenaran itu justru malah kelihatan dia terperdaya dengan dirinya sendiri. Dia memperdaya dirinya sendiri. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam lanjutan ayat tadi, fi qulubihim marad. Iya. Di hati mereka itu ada penyakit, ya termasuk tampar ragi itu. Iya. Fazadahumullahu marad. Allah tambahkan penyakit itu. Kenapa? Bagaimana cara Allah menambahkan penyakit itu? Allah membongkar kebohongannya, Allah menjelaskan kebenaran, kebohongan mereka semakin terbongkar. Jadi semakin dia ingin meyakinkan orang, orang semakin tidak yakin karena terbongkar kebohongannya. Iya betul. Iya. Sangat jelas kebohongan kebohongannya. Ya, jadi itu fi qulubihim maradun fazadahumullahu marad. Itu. Maka bagi mereka itu hanya azab yang sangat pedih. Oleh karenanya saya kira dengan apa yang didustakan, dengan apa yang dia bolak-balikkan itu, putar balikan, Allah justru malah menjelaskan dengan firman-firmannya bahwa mereka sesungguhnya itu berdusta. Iya. Mereka sesungguhnya itu berbohong. Dan saya kira ya tentu itu keyakinan kita dengan kita membaca Al-Quran, dengan di dalam perenungan-perenungan kita, dan kita menggunakan logika-logika yang sehat, saya kira sudah jelas tidak mungkin bisa diterima itu. Betul. Nah, hanyalah orang-orang yang tidak waras yang bisa menerima pernyataan-pernyataan yang tidak waras. Berarti pengikutnya tampar ragi tidak waras. Iya, dia juga punya banyak pengikut kalau. Ya, saya kira ikutan tidak waras juga dia. Itulah, jangankan itu kan Musailama al-Kazzab saja yang saya katakan itu kan masih dekat dengan samanya Nabi itu kok luar biasa. Ya, jadi saya kira harapan kita, saudara-saudara kita yang sudah diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, tentunya mendengarkan penjelasan-penjelasan seperti itu, saya yakin semakin tidak bisa menerima karena kebenaran sudah ada di dada mereka masing-masing. Sehingga apapun upayanya tampar ragi itu untuk memberikan argumen-argumen menurutnya menarik, semakin kita insya Allah tidak akan tertarik dengan pernyataan-pernyataan begitu, karena memang tidak layak untuk kita tertarik dengan pernyataan yang konyol seperti itu. Betul. Saya kira demikian. Iya.